Sahabat umat muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu begitu sunyi. Langkah kaki Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq begitu hati-hati menyusuri jalanan berbatu di luar kota Makkah. Mereka meninggalkan rumah Abu Bakar melalui pintu belakang agar tidak menarik perhatian. Angin malam berembus lembut, tetapi ketegangan tetap menyelimuti hati mereka. Mereka tahu, satu kesalahan saja bisa berarti kematian. Di balik kegelapan, di kejauhan, lampu-lampu dari rumah-rumah Quraisy masih menyala, dan di antara mereka ada sekumpulan lelaki yang bersiap memburu Rasulullah. Sayembara telah diumumkan, 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Abu Bakar menoleh ke belakang dengan was-was. Wahai Rasulullah, mereka akan segera menyadari bahwa kita telah pergi, bisiknya dengan cemas. Rasulullah tersenyum dengan penuh ketenangan. Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Mereka berjalan menuju arah selatan, bukan ke utara seperti yang diduga oleh kaum Quraisy. Pilihan ini bukan tanpa alasan, karena mereka ingin mengecoh para pengejar dan mengambil jalur yang tidak lazim. Setelah beberapa jam perjalanan melewati jalan yang berbatu dan menanjak, mereka akhirnya tiba di Gunung Sur, tempat persembunyian yang telah mereka pilih sebelumnya. Setibanya di kaki gunung, Abu Bakar memandang ke atas. Gunung Sur menjulang tinggi dengan jalan yang terjal dan sulit dilalui. Napasnya tersengal, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Wahai Rasulullah, biarkan aku yang naik lebih dahulu. Aku harus memastikan tempat itu aman, kata Abu Bakar dengan penuh kesungguhan. Rasulullah mengangguk setuju. Dengan penuh kehati-hatian, Abu Bakar mendaki lebih dulu, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Setibanya di mulut gua, ia masuk ke dalam dan mendapati banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Tanpa ragu, ia menyobek kainnya dan menyumpal lubang-lubang itu satu persatu. Tetapi 2 lubang masih tersisa tanpa penutup. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar duduk dan menutupinya dengan kakinya sendiri. Ia tahu mungkin ada bahaya di dalamnya, tetapi ia tidak peduli. Yang penting Rasulullah harus aman. Wahai Rasulullah, masuklah. Tempat ini sudah aman, kata Abu Bakar. Rasulullah masuk dan segera berbaring di pangkuan sahabat setianya. Malam itu begitu panjang, tubuh Rasulullah yang lelah segera terlelap. Namun tak lama kemudian, sesuatu dari dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit dengan sekuat tenaga agar tidak membangunkan Rasulullah. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes ke pipi Rasulullah yang sedang tidur. Rasulullah terbangun dan melihat wajah Abu Bakar yang menahan kesakitan. Apa yang terjadi, wahai sahabatku? Tanya beliau penuh khawatir. Tidak apa-apa, wahai Rasulullah, jawab Abu Bakar dengan suara gemetar. Rasulullah melihat luka di kaki sahabatnya itu. Lalu dengan penuh kasih sayang, beliau meludahi bagian yang sakit dan mengusapnya. Seketika, rasa sakit itu pun hilang. Air mata Abu Bakar bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena haru. Aku rela mengorbankan apapun demi engkau, wahai Rasulullah, bisiknya. Di dalam gelapnya Gua Sur mereka menetap selama 3 hari. Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiam diri dengan penuh kewaspadaan. Hanya suara angin yang berdesir di luar membisikkan ancaman kaum Quraisy yang masih mencari mereka dengan penuh amarah. Malam-malam di dalam gua itu bukanlah malam yang tenang. Setiap detik terasa begitu panjang, seolah-olah waktu berjalan begitu lambat. Namun mereka tidak sendiri. Ada tangan-tangan setia yang dengan penuh keberanian membantu mereka dalam persembunyian ini.
Setiap malam, dalam kegelapan yang pekat, Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, datang dengan langkah hati-hati. Wajahnya selalu tegang, namun penuh dengan tekad. Wahai ayah, wahai Rasulullah, mereka semakin panik. Mereka menyebarkan mata-mata ke seluruh penjuru Makkah. Hadiah 100 unta membuat banyak orang tergoda untuk mencarimu. Bisiknya dengan suara tertahan. Rasulullah mengangguk tenang, sementara Abu Bakar menatap putranya dengan bangga. Kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik, wahai Abdullah. Jangan sampai mereka curiga padamu, pesan Abu Bakar dengan lembut. Setiap pagi sebelum fajar, Abdullah akan kembali ke Makkah, seolah-olah ia tidak melakukan apapun semalaman. Ia berbaur dengan orang-orang Quraisy, berpura-pura menjalani aktivitasnya seperti biasa agar tidak dicurigai. Di siang hari, seorang budak setia, Amir bin Fuhairah, menggiring kambing-kambingnya di sekitar gua. Bukan hanya untuk memberikan susu segar kepada Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi juga untuk menghilangkan jejak kaki Abdullah. Dengan penuh kehati-hatian, Amir menggiring ternaknya melintasi jalan yang telah dilalui Abdullah. Setiap langkah kaki kambing-kambing itu menutupi jejak yang bisa membawa bahaya. Semoga Allah memberkatimu, wahai Amir. Kau telah melindungi Rasulullah dengan cara yang luar biasa, ucap Abu Bakar dengan rasa syukur. Amir hanya tersenyum. Tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada melayani Rasulullah dan agama Allah, katanya dengan penuh ketulusan. Sementara itu, kota Makkah dipenuhi kegelisahan yang luar biasa. Para pemimpin Quraisy bangun dengan amarah yang membakar dada mereka. Muhammad telah hilang. Mereka telah menyusun rencana matang untuk membunuhnya pada malam sebelumnya. Tetapi kini, tempat tidurnya hanya berisi Ali bin Abi Thalib yang tertidur dengan selimut hijau Rasulullah. Amarah dan kekecewaan memuncak. "Di mana Muhammad?" bentak Abu Jahal dengan suara menggelegar. Ali bin Abi Thalib yang masih muda namun penuh keberanian hanya menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak tahu," jawabnya. Suaranya tetap teguh meskipun tubuhnya sudah mulai terasa nyeri karena pukulan yang diterimanya. Mereka menyeret Ali ke Ka'bah, berharap pemuda itu akan berbicara. Namun Ali tetap diam. Ia menahan segala bentuk siksaan dengan kesabaran luar biasa. Para pemimpin Quraisy mulai panik. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa mereka terima. Tak puas dengan Ali, mereka segera menuju rumah Abu Bakar. Jika Muhammad tidak ada di sana, maka Abu Bakar pasti tahu kemana ia pergi. Di rumah Abu Bakar, suasana mencekam ketika para pemimpin Quraisy tiba. Abu Bakar tidak terlihat dimanapun. Hanya Asma binti Abu Bakar yang berdiri di depan pintu, seorang wanita muda yang memiliki keberanian seperti ayahnya. "Di mana ayahmu, wahai Asma?" bentak Abu Jahal, matanya menyala penuh kebencian. Asma menatapnya dengan tegar. "Aku tidak tahu kemana beliau pergi," jawabnya mantap. Abu Jahal semakin murka. Ia tahu bahwa wanita ini tidak akan mudah menyerah. Tanpa berpikir panjang, dengan tangan penuh amarah, ia menampar wajah Asma dengan keras. Plak! Suara tamparan itu menggema di ruangan. Kepala Asma terhuyung ke samping dan rasa perih langsung menjalar ke pipinya. Tamparan itu begitu kuat hingga anting-anting yang ia kenakan terlepas dan jatuh ke tanah. Namun Asma tetap berdiri dengan kepala tegak. Matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia tidak menangis, tidak juga mengeluh. Dengan penuh kebanggaan, ia menatap Abu Jahal dan berkata, "Engkau boleh menamparku, tetapi aku tidak akan memberitahumu apapun." Para pemimpin Quraisy akhirnya pergi dengan kemarahan yang semakin membuncah. Mereka gagal mendapatkan informasi apapun. Kepergian Rasulullah telah menjadi pukulan telak bagi mereka. Di sisi lain, Asma meraba pipinya yang masih terasa panas akibat tamparan tersebut. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum bangga. Ia telah menjaga rahasia Rasulullah dan ayahnya dengan teguh. Keteguhan Ali bin Abi Thalib dan Asma binti Abu Bakar hari itu menjadi bukti bahwa iman tidak mudah digoyahkan oleh ancaman dan kekerasan. Mereka telah menanamkan teladan keberanian yang akan dikenang oleh seluruh umat Islam sepanjang masa. Abu Jahal menggeram marah. "Muhammad tidak bisa pergi jauh. Pasti ada seseorang yang tahu keberadaannya," teriaknya dengan mata penuh kebencian. Sayembara pun diumumkan, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati.
Dengan hadiah sebesar itu banyak pemburu tergiur. Mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru Makkah, mencari jejak Rasulullah. Akhirnya beberapa dari mereka sampai di kaki Gunung Sur. Di dalam gua, Abu Bakar yang sudah kelelahan tiba-tiba mendengar langkah kaki dari luar. Wajahnya pucat, tubuhnya menegang. Rasulullah tetap tenang. Wahai Rasulullah, mereka di luar. Jika mereka menunduk sedikit saja, mereka akan melihat kita. Bisik Abu Bakar dengan penuh kegelisahan. Namun Rasulullah tetap tersenyum tenang. Beliau memegang tangan Abu Bakar dan berkata dengan lembut, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang bersama mereka ada Allah sebagai yang ketiga?" Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Hati Abu Bakar yang gelisah mendadak menjadi tenang. Ia tahu pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Di luar gua, para pengejar melihat jejak menuju gua. Mereka mulai mencurigai bahwa mungkin Rasulullah bersembunyi di dalamnya. "Sebaiknya kita periksa ke dalam gua," ujar salah seorang dari mereka. Namun yang lain melihat sesuatu yang membuatnya ragu. Di mulut gua ada sarang laba-laba yang tampak sudah lama tidak tersentuh. Beberapa burung merpati juga bertengger dengan damai di sekitar gua. Tidak mungkin ada orang di dalam. Jika Muhammad ada di sini, pasti jaring laba-laba ini sudah robek dan burung-burung ini pasti sudah terbang, kata salah seorang dari mereka. Akhirnya mereka pergi meninggalkan gua tanpa memeriksanya lebih lanjut. Abu Bakar menarik napas lega setelah mendengar suara langkah kaki mereka menjauh. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Lihatlah wahai Abu Bakar, Allah telah menjaga kita." Setelah 3 hari di dalam gua, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Abu Bakar yang setiap malam datang membawa berita memastikan bahwa situasi sudah lebih tenang. Amir bin Fuhairah juga telah menyiapkan unta yang akan membawa mereka pergi. Malam itu, dengan hati penuh syukur dan keyakinan, Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Gua Sur, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan iman, keteguhan, dan bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman. Madinah kini menanti kedatangan Sang Nabi dan cahaya Islam akan segera menyinari seluruh penjuru dunia. Malam itu sunyi, hanya suara angin gurun yang sesekali berdesir melewati bebatuan. Setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur, kini saatnya bagi Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pencarian dari kaum Quraisy sudah mulai mereda, tetapi bahaya masih mengintai di setiap sudut. Abdullah bin Uraiqith, seorang penunjuk jalan yang masih dalam keadaan kafir, tetapi dapat dipercaya, telah tiba tepat waktu dengan 2 ekor unta yang sudah disiapkan. Abu Bakar melihat sekeliling dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada mata-mata Quraisy yang mengikuti mereka. "Asma, apakah makanan sudah siap?" tanya Abu Bakar kepada putrinya, Asma binti Abu Bakar, yang telah menyiapkan perbekalan untuk perjalanan yang panjang ini. Asma tersenyum tipis, meskipun hatinya berat. Dengan tangan lembutnya, ia menyerahkan 2 kantong makanan yang telah diikat dengan ikat pinggangnya sendiri. Karena tidak memiliki tali tambahan, ia merobek kain ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu untuk mengikat perbekalan dan satu lagi untuk tetap ia kenakan. "Wahai ayah, wahai Rasulullah, semoga Allah melindungi perjalanan kalian," ucap Asma dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan melihat ayahnya dalam waktu lama. Rasulullah tersenyum penuh kasih sayang dan menatapnya dengan lembut. "Wahai Asma, Allah akan menjagamu dan keluargamu. Ketabahanmu adalah bagian dari kemenangan Islam," ucap beliau dengan suara menenangkan. Asma mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Keberanian perempuan muda itu akan dikenang selamanya. Dan karena tindakannya yang luar biasa, kelak ia dikenal sebagai Zatun Nitokoin, wanita pemilik 2 ikat pinggang. Setelah perbekalan siap, Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraiqith mulai bergerak meninggalkan Gua Sur. Langkah-langkah kaki unta mereka hampir tak bersuara di atas pasir yang dingin. Mereka tidak mengambil rute biasa ke Madinah. Jika mengikuti jalur utama, kaum Quraisy pasti akan segera menyusul. Maka mereka memilih jalur yang lebih jauh dan berliku.
Mereka berjalan ke arah selatan terlebih dahulu, menjauh dari Madinah, kemudian berbelok ke barat mendekati pantai Laut Merah, sebelum akhirnya berbelok kembali ke utara menuju Madinah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Matahari gurun begitu menyengat di siang hari, sementara malam membawa angin dingin yang menusuk tulang. Namun tidak ada keluhan yang keluar dari bibir Rasulullah maupun Abu Bakar. Mereka terus berjalan berpegang teguh pada janji Allah. Di tengah perjalanan, Abu Bakar sesekali menoleh ke belakang. Wajahnya dipenuhi kecemasan. "Ya Rasulullah, aku khawatir jika mereka mengejar kita," ujarnya dengan suara pelan. Rasulullah tersenyum tenang. "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita." Ketika mereka hampir mencapai daerah yang lebih aman, tiba-tiba debu berhamburan dari kejauhan. Abu Bakar segera menyadari apa yang terjadi. "Ya Rasulullah, ada seseorang yang mengejar kita," seru Abu Bakar dengan penuh kekhawatiran. Rasulullah tetap tenang. Sosok penunggang kuda yang mendekat adalah Suraqah bin Malik, seorang pemimpin suku yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Quraisy, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah, hidup atau mati. Suraqah memacu kudanya dengan cepat. Kecepatan kuda itu membuatnya semakin mendekati Rasulullah. Abu Bakar semakin cemas, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Ya Rasulullah, kita harus mempercepat langkah," ujar Abu Bakar. Namun Rasulullah hanya menatap ke depan dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Saat Suraqah semakin dekat, kudanya tersandung dan jatuh ke tanah. Pasir menyembur ke udara dan Suraqah hampir terlempar dari pelana. Dengan marah, ia bangkit dan kembali menaiki kudanya. Ia memacu kudanya lagi, kali ini lebih cepat. Namun sebelum ia dapat mencapai Rasulullah, kaki kudanya kembali terperosok ke dalam pasir yang lembut. Suraqah mulai merasa ada kekuatan yang menghalangi jalannya. "Ada apa ini?" gumamnya dalam hati. Ia mencoba sekali lagi, namun kali ini, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, kedua kaki kudanya terperosok lebih dalam ke dalam pasir. Ia panik. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Dalam keadaan takut dan penuh kebingungan, ia berteriak, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu engkau dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa kulawan." Suraqah turun dari kudanya dan berjalan dengan hati-hati ke arah Rasulullah. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Wahai Muhammad, aku mohon ampun. Aku bersumpah tidak akan menyakitimu. Tolong doakan agar aku bisa keluar dari pasir ini." Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, dan seketika kaki kuda Suraqah terlepas dari perangkap pasir itu. Dengan hati penuh ketakjuban, Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu engkau adalah seorang nabi. Aku berjanji tidak akan memberitahu Quraisy tentang keberadaanmu." Rasulullah tersenyum. "Pergilah, wahai Suraqah, dan di masa depan engkau akan mengenakan gelang kebesaran Kisra." Suraqah terdiam. Bagaimana mungkin seorang pelarian seperti Muhammad bisa meramalkan bahwa ia akan mengenakan gelang Kisra, penguasa Persia yang begitu besar? Namun ia menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Setelah kejadian itu, perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar semakin lancar. Meskipun bahaya masih mengintai, Allah senantiasa menjaga mereka. Di setiap perhentian, mereka bertemu dengan orang-orang yang mulai mendengar tentang Islam. Beberapa dari mereka mulai tertarik, sementara yang lain masih ragu. Namun setiap langkah yang mereka ambil membawa Islam semakin dekat dengan kemenangan. Abu Bakar selalu memperhatikan Rasulullah di sepanjang perjalanan. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi kekasih Allah ini. Kadang-kadang, ia berjalan di depan Rasulullah, kemudian pindah ke belakang, ke samping, dan kembali lagi ke depan. Melihat hal itu, Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan suara penuh cinta dan pengorbanan, "Ya Rasulullah, aku takut ada bahaya di depan, maka aku berjalan di sana. Kemudian aku takut bahaya ada di belakang, maka aku berpindah ke belakang. Lalu aku khawatir bahaya datang dari samping, maka aku pun menjaga dari sana." Rasulullah memandang Abu Bakar dengan penuh kasih sayang. "Wahai Abu Bakar, sungguh besar cintamu kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Air mata Abu Bakar berlinang. Ia tidak peduli pada bahaya selama Rasulullah selamat.
Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kelelahan, bahaya, dan pengorbanan, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba pada hari Senin, 8 Rabiul Awal di tahun 14 Kenabian atau tahun pertama Hijriah. Udara pagi menyambut mereka dengan kelembutan, dan penduduk Quba yang telah mendengar kabar kedatangan Rasulullah segera berkumpul dengan penuh harap dan kebahagiaan. Matahari mulai merangkak naik, memancarkan cahayanya yang hangat di atas rumah-rumah sederhana di desa kecil itu. Wajah-wajah penuh harapan menyambut Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Orang-orang berlarian memberitahu keluarga dan kerabat mereka bahwa utusan Allah telah tiba. Seorang anak kecil berlari-lari ke arah ibunya sambil berseru dengan napas tersengal-sengal. "Ibu, Rasulullah telah tiba. Aku melihatnya bersama Abu Bakar." Sang ibu segera menjemput putranya dan menuju tempat berkumpulnya orang-orang. Semua mata tertuju pada dua orang yang datang dengan wajah bercahaya, tetapi ada satu perbedaan yang membuat sebagian penduduk bingung. Mereka belum pernah bertemu Rasulullah sebelumnya, dan karena itu, mereka tidak dapat membedakan antara beliau dan Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar berdiri untuk melindungi Rasulullah dari terik matahari dengan kainnya, mereka segera memahami bahwa orang yang duduk dengan penuh ketenangan dan cahaya di wajahnya adalah Rasulullah. Seorang lelaki tua dari Bani Amr bin Auf maju ke depan, air matanya menetes karena kebahagiaan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah lama menanti hari ini. Kami telah berdoa kepada Allah agar engkau sampai dengan selamat. Sekarang kami siap memberikan segala yang kami miliki untuk mendukungmu." Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab dengan penuh kasih, "Semoga Allah memberkahi kalian dan rumah kalian. Aku datang bukan untuk mengambil apapun dari kalian, melainkan membawa cahaya dan rahmat dari Allah." Air mata haru menyelimuti penduduk Quba. Mereka menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapan mereka bukanlah sekadar pemimpin, tetapi seorang nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Selama 4 hari di Quba, Rasulullah tidak hanya beristirahat, tetapi juga segera membangun pondasi pertama bagi peradaban Islam di tanah Madinah. Masjid Quba. Ketika Rasulullah melihat tanah yang kosong, beliau menunjuk ke arah itu dan berkata kepada para sahabat, "Di sini kita akan membangun rumah Allah, tempat kita bersujud dan memujinya." Mata para sahabat berbinar penuh semangat. Mereka segera mengambil alat-alat sederhana dan mulai menggali tanah, menata batu-batu, serta mengangkat kayu dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah turun langsung ke dalam kerja keras itu. Dengan tangan beliau sendiri, beliau mengangkat batu-batu dan meletakkannya pada posisi yang tepat. Abu Bakar berkata dengan lembut, "Ya Rasulullah, istirahatlah sebentar, biarkan kami yang mengerjakannya." Namun Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku ingin menjadi bagian dari rumah Allah ini, sebagaimana kalian semua." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang baru saja tiba dari Mekah setelah menyelesaikan tugasnya pun langsung bergabung dalam pembangunan masjid itu. Wajahnya penuh peluh tetapi hatinya penuh kebahagiaan karena bisa kembali bersama Rasulullah. Saat itu seorang anak kecil dari kaum Ansyar bertanya dengan polos, "Wahai Rasulullah, apakah Allah melihat kita saat kita membangun masjid ini?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Allah melihat setiap niat dan amal hambanya. Bahkan batu terkecil yang kalian letakkan di sini akan menjadi saksi kebaikan kalian pada hari kiamat." Air mata kebahagiaan mengalir dari wajah penduduk Quba. Mereka bekerja lebih semangat lagi. Setiap batu yang mereka angkat, setiap debu yang menyelimuti pakaian mereka, semuanya menjadi bagian dari sejarah Islam yang agung. Dalam waktu 4 hari, Masjid Quba akhirnya berdiri kokoh. Itu adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam, dan Rasulullah sendiri mengimami sholat di sana. Allah mengabadikan keberkahan masjid ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 108. Setelah 4 hari penuh berkah di Quba, pada hari Jumat Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Ketika rombongan berangkat, Bani Najjar, keluarga dari ibu Rasulullah,
datang dengan pasukan kehormatan. Mereka membawa pedang-pedang mereka sebagai simbol perlindungan dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sekarang bersama keluargamu. Kami akan mengawalmu sampai Madinah." Di tengah perjalanan mereka tiba di daerah Bani Salim bin Auf, tepat sebelum masuk ke Madinah. Hari itu adalah hari Jumat dan saat waktu sholat Jumat tiba, Rasulullah turun dari unta dan mengimami sholat Jumat pertama di tanah Madinah. Di hadapan para sahabat dan penduduk yang ikut bergabung, Rasulullah berdiri di atas tanah berdebu dan menyampaikan khutbah yang menggugah hati. Dengan suara lembut tetapi penuh kekuatan, beliau bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sambutlah Islam dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Sebarkan kebaikan, jalin persaudaraan, dan lindungi yang lemah. Sesungguhnya kemenangan ada dalam ketakwaan." Suara beliau mengalir seperti cahaya yang menyinari hati mereka yang mendengarnya. Para sahabat yang ikut sholat Jumat pertama di Madinah merasa seolah-olah beban berat yang selama ini mereka tanggung di Mekah akhirnya terangkat. Di kejauhan, tampak lautan manusia menunggu dengan penuh harap. Hari itu bukan sekadar kedatangan seorang pemimpin, tetapi lahirnya sebuah peradaban baru di tanah yang kini disebut Madinatur Rasul, kota Rasulullah. Setelah menyelesaikan salat Jumat di lembah Bani Salim bin Auf, Rasulullah dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Udara terasa lebih sejuk dibandingkan sebelumnya, seakan-akan angin pun ikut membawa kabar gembira bahwa utusan Allah telah tiba di tanah yang kelak menjadi pusat cahaya Islam. Berita kedatangan Rasulullah telah tersebar di seluruh pelosok Madinah. Setiap orang lelaki, wanita, hingga anak-anak keluar dari rumah mereka, berdiri di sepanjang jalan, berharap bisa melihat wajah manusia paling mulia yang mereka rindukan. Dari kejauhan, debu beterbangan akibat iring-iringan perjalanan membuat hati mereka semakin berdebar. Seorang ibu menarik tangan anaknya, menunjuk ke arah rombongan. "Itu dia, Rasulullah telah datang." Bisiknya penuh haru. Anak-anak kecil berlarian di jalanan, mengangkat tangan mereka ke langit dan menyanyikan syair penyambutan yang menggema di seluruh kota. "Telah terbit bulan purnama di atas kami dari lembah Wada, maka wajiblah bagi kami untuk bersyukur. Selama ada orang yang menyeru kepada Allah." Mata Rasulullah berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Setelah bertahun-tahun mengalami penindasan, hinaan, dan pengusiran di Makkah, kini beliau disambut sebagai seorang pemimpin, seorang yang dicintai, dan seseorang yang mereka siap lindungi dengan segala yang mereka miliki. Setiap kali Rasulullah melewati sebuah rumah, para pemiliknya berusaha menghentikan untanya. Mereka ingin menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah bagi Rasulullah. "Ya Rasulullah, tinggallah di rumahku. Aku akan melayanimu dengan segenap jiwa dan ragaku." Seru salah seorang sahabat dari kaum Ansyar. Yang lain pun tidak mau kalah. "Tidak ya Rasulullah, rumahku lebih luas. Engkau akan lebih nyaman tinggal bersamaku." Namun Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, "Biarkan ia berjalan, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah." Unta Rasulullah terus melangkah dengan tenang di antara lautan manusia yang penuh harap. Semua orang menahan napas, menunggu di mana hewan tersebut akan berhenti. Dengan langkah anggun, unta itu tiba-tiba berlutut di atas sebidang tanah kosong. Seolah mendapat isyarat dari Allah, ia bangkit kembali, berjalan beberapa langkah, lalu kembali ke tempat semula dan duduk diam. Rasulullah turun dari punggung unta dan bertanya, "Siapakah yang rumahnya paling dekat dengan tempat ini?" Maka Abu Ayyub Al-Ansyari, seorang lelaki dari kaum Ansyar yang penuh kebaikan, maju ke depan dan berkata, "Aku ya Rasulullah." Dengan penuh ketulusan, Rasulullah berkata, "Maka disinilah tempat tinggalku." Wajah Abu Ayyub bersinar penuh kebahagiaan. Tidak ada kehormatan yang lebih besar baginya, selain menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal Rasulullah. Dia segera mengantar Rasulullah masuk ke rumahnya yang sederhana, namun dipenuhi dengan cahaya keberkahan. Beberapa hari setelah menetap di Madinah, istri Rasulullah, Saudah, tiba bersama kedua putri beliau, Fatimah dan Ummu Kulsum. Selain itu, Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, serta Abdullah bin Abu Bakar yang membawa keluarga Abu Bakar juga ikut hijrah ke Madinah.
Saat melihat keluarganya tiba dengan selamat, Rasulullah mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Bahkan lebih dari itu, berikanlah kesehatan bagi kami, berkahilah takaran dan ukurannya, serta jauhkanlah penyakit demamnya dari kami, dan tempatkanlah di Juhfah." Doa Rasulullah adalah bukti betapa dalam cintanya kepada kota yang baru saja ia singgahi. Sebuah kota yang akan menjadi pusat peradaban Islam, kota yang kelak akan menyebarkan cahaya ke seluruh dunia. Hari itu, fase pertama kehidupan Rasulullah telah berakhir. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau kini memulai perjuangan baru di Madinah. Disinilah Rasulullah akan membangun masyarakat Islam yang sesungguhnya, menyatukan kaum Ansyar dan Muhajirin, serta menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang sempurna. Saat matahari mulai terbenam, Rasulullah berdiri di depan para sahabatnya yang berkumpul di sekitar rumah Abu Ayyub. Dengan suara penuh keteguhan, beliau bersabda, "Wahai saudaraku, hari ini kita telah tiba di tempat yang aman. Namun ingatlah, tugas kita belum selesai. Kita akan membangun Madinah sebagai kota Islam, kota yang dipenuhi keadilan, kedamaian, dan kasih sayang. Kita akan hidup bersama sebagai satu umat, satu saudara dalam naungan Islam." Para sahabat yang mendengar ucapan itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Hati mereka bergetar, menyadari bahwa mereka sedang menjadi saksi sebuah sejarah baru yang akan mengubah dunia. Di langit Madinah, bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu. Seakan-akan mereka ikut bersaksi bahwa Islam telah menemukan rumahnya dan perjuangan Rasulullah baru saja dimulai. Dengan tibanya Rasulullah di Madinah, fase dakwah di Mekah telah berakhir, dan fase membangun masyarakat Islam di Madinah telah dimulai. Hijrah bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga simbol dari pengorbanan, perjuangan, dan kemenangan bagi kaum muslimin. Kini Rasulullah dan para sahabatnya tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka telah menemukan tempat di mana Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan bebas. Hari itu, bukan hanya Rasulullah yang hijrah ke Madinah, tetapi juga cahaya Islam yang mulai menyinari dunia. Madinah tidak lagi sekadar sebuah kota, ia telah menjadi pusat peradaban Islam, kota yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Setelah melewati berbagai ujian berat di Mekah dan perjalanan hijrah yang penuh tantangan, Rasulullah kini telah memasuki babak baru dalam perjuangannya. Madinah bukan hanya sekadar tempat perlindungan, tetapi juga tanah di mana Islam akan tumbuh dan berkembang menjadi peradaban yang agung. Namun, membangun masyarakat yang harmonis di kota ini bukanlah perkara mudah. Madinah memiliki komposisi penduduk yang beragam, dengan berbagai kepentingan, keyakinan, dan latar belakang. Rasulullah harus menyatukan kaum muslimin, menghadapi kaum munafik, dan berhadapan dengan kaum Yahudi yang sudah lama mengakar dalam sistem sosial dan ekonomi Madinah. Ini adalah awal dari perjuangan baru. Madinah dipenuhi kegembiraan setelah kedatangan Rasulullah. Tetapi di balik itu terdapat tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Perbedaan status sosial antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah, meninggalkan seluruh harta, keluarga, dan rumah mereka. Mereka datang ke Madinah dengan tangan kosong, tanpa harta dan tempat tinggal. Sementara itu, kaum Ansyar adalah penduduk asli Madinah yang sudah lebih dulu memiliki rumah dan kehidupan yang mapan. Suatu malam Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum Muhajirin dan Ansyar di Masjid Nabawi. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, beliau bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, kita adalah satu umat. Tidak ada perbedaan antara kita kecuali ketakwaan. Allah telah mengikat hati kalian dengan Islam, dan kini aku ingin kalian menjadi saudara dalam iman, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kehidupan sehari-hari." Para sahabat terdiam, mereka memahami makna dalam ucapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar dalam ikatan yang disebut Mu'akhah, persaudaraan Islam. Salah satu peristiwa paling mengharukan dalam Mu'akhah adalah ketika Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin yang dulunya saudagar kaya di Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang Ansyar yang dermawan. Dengan penuh ketulusan, Sa'ad berkata,
"Saudaraku, aku memiliki 2 kebun, ambillah salah satunya. Aku juga memiliki 2 istri, jika kau menghendaki, aku akan menceraikan salah satunya untukmu, agar kau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai." Mata Abdurrahman bin Auf berkaca-kaca, tetapi dia tersenyum dan menjawab dengan penuh kesopanan, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, wahai saudaraku. Aku tidak ingin mengambil hartamu. Cukup tunjukkan aku jalan menuju pasar agar aku bisa berdagang dan mencari nafkah sendiri." Sikap ini menggambarkan betapa persaudaraan Islam bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi telah menjadi pengorbanan nyata. Tidak ada iri hati, tidak ada kesenjangan sosial, hanya cinta karena Allah. Di balik kebahagiaan dan persaudaraan kaum muslimin, muncul ancaman baru yang lebih berbahaya dibanding kaum Quraisy, kaum munafik. Tokoh utama kaum munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum kedatangan Islam, ia hampir menjadi pemimpin Madinah yang disegani. Namun setelah Islam menyebar dan Rasulullah mendapatkan dukungan luas, impiannya untuk menjadi pemimpin pupus. Ia pura-pura masuk Islam, tetapi di dalam hatinya ia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Di hadapan Rasulullah, ia berbicara dengan penuh hormat, tetapi di belakang, ia merancang berbagai fitnah dan propaganda untuk melemahkan Islam. Suatu hari, salah seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay telah mengatakan bahwa engkau adalah beban bagi Madinah, dan jika engkau serta kaum muhajirin tidak segera keluar, ia akan mengusir kalian." Mendengar ini, Umar bin Khattab yang terkenal dengan keberaniannya berkata dengan geram, "Ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher munafik itu. Dia hanya akan menjadi duri dalam daging bagi kita." Namun Rasulullah menenangkan Umar dan berkata, "Tidak wahai Umar, aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri." Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Rasulullah tidak langsung menyingkirkan kaum munafik, tetapi membiarkan mereka terbongkar sendiri melalui perbuatan mereka yang penuh tipu daya. Kaum Yahudi telah lama menetap di Madinah. Mereka menguasai perdagangan, ekonomi, dan memiliki kekuatan politik. Ada 3 suku besar Yahudi di Madinah: Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraisyah. Mereka awalnya menerima Islam dengan pura-pura, tetapi di dalam hati mereka tersimpan rasa iri dan kebencian. Mereka mengetahui bahwa akan datang seorang nabi dari kalangan Bani Israel, tetapi ternyata nabi terakhir berasal dari bangsa Arab, bukan Yahudi. Hal ini membuat mereka semakin tidak bisa menerima kehadiran Rasulullah. Suatu hari seorang pemuka Yahudi dari Bani Nadir, Ka'ab bin Ashraf, datang ke Madinah dan berkata dengan sinis, "Muhammad, engkau datang ke Madinah membawa agama baru, tetapi jangan harap kami akan tunduk kepadamu." Rasulullah dengan tenang menjawab, "Kami tidak meminta kalian untuk tunduk kepadaku, tetapi kepada Allah, Tuhan yang telah mengutus para nabi sebelumku, termasuk nabi-nabi kalian." Namun kaum Yahudi tetap enggan menerima kebenaran. Mereka mulai merancang berbagai konspirasi untuk menggagalkan dakwah Islam. Untuk menjaga stabilitas Madinah, Rasulullah akhirnya membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Perjanjian ini mengatur bahwa kaum muslimin dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai serta saling menjaga keamanan kota. Namun dalam perjalanan waktu, kaum Yahudi berulang kali melanggar perjanjian dengan melakukan konspirasi bersama kaum munafik dan Quraisy. Mereka mengkhianati Rasulullah dan merancang berbagai tipu daya untuk menghancurkan Islam. Langkah pertama yang diambil Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Bukan hanya tempat ibadah, masjid ini juga akan menjadi tempat belajar, tempat berkumpul, tempat menyelesaikan sengketa, dan tempat berlindung bagi kaum fakir. Setelah singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari selama beberapa waktu, Rasulullah mulai mencari tempat yang tepat untuk membangun masjid. Beliau ingin membangun masjid di tempat yang memiliki nilai strategis, mudah dijangkau oleh semua orang, dan cukup luas untuk menampung jamaah. Pada akhirnya, beliau memilih lokasi di mana untanya berhenti pertama kali saat memasuki Madinah. Tanah itu milik 2 anak yatim, Sahal dan Suhail. Rasulullah tidak ingin mengambilnya secara cuma-cuma, maka beliau membelinya dengan harga yang pantas. Setelah lokasi ditetapkan, kaum muslimin segera memulai pembangunan.
Rasulullah sendiri turun langsung, membantu mengangkat batu-batu dan pasir, bekerja bersama para sahabatnya dengan penuh semangat. Keringat mengalir di wajah mulia beliau, tetapi senyum dan semangat tetap terpancar. Saat bekerja, Rasulullah melantunkan doa dengan penuh kekhusyukan. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansyar dan Muhajirin. Para sahabat yang melihat beliau bekerja tanpa lelah menjadi semakin bersemangat. Umar bin Khattab berkata dengan takjub, "Ya Rasulullah, istirahatlah, kami yang akan menyelesaikannya." Namun Rasulullah tersenyum dan berkata, "Tidak, aku ingin menjadi bagian dari pembangunan ini. Aku ingin masjid ini menjadi tempat kita semua berlindung dan beribadah kepada Allah." Konstruksi Masjid Nabawi sangat sederhana, tetapi memiliki keberkahan yang luar biasa. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah beberapa tahun kemudian. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan batu bata yang diolah dengan tangan para sahabat. Tiang-tiangnya dibuat dari batang pohon kurma dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Lantainya dihamparkan batu kerikil sehingga tetap nyaman saat bersujud. Pintunya ada 3 agar orang-orang bisa masuk dengan mudah. Pondasinya sekitar 3 hasta, cukup kokoh untuk berdiri tegak di tengah kota Madinah. Meskipun sederhana, masjid ini menjadi pusat spiritual dan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi bukan hanya tempat untuk salat 5 waktu dan salat Jumat, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan pemerintahan Islam. Di masjid ini Rasulullah sering duduk bersama para sahabat untuk membahas berbagai masalah umat, merencanakan strategi dakwah, serta menyelesaikan perselisihan. Masjid ini menjadi tempat belajar bagi para sahabat. Rasulullah sering mengajarkan Al-Quran, hukum-hukum Islam, serta akhlak dan kepemimpinan. Dari masjid inilah lahir para sahabat yang menjadi ulama, panglima perang, dan pemimpin Islam di masa depan. Sebagian kaum Muhajirin tidak memiliki tempat tinggal setelah mereka hijrah dari Makkah. Maka Rasulullah menjadikan sebagian area masjid sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Mereka dikenal sebagai Ahlu Syufah, yaitu para sahabat miskin yang tinggal di masjid dan mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah. Suatu hari seorang sahabat dari Ahlu Syufah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki rumah untuk berteduh, kecuali di dalam masjid ini." Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, "Engkau bukan hanya tamu di rumah Allah, tetapi juga keluargaku di dunia ini. Tetaplah di sini hingga Allah memberikan jalan keluar bagimu." Tidak lama setelah selesai dibangun, Masjid Nabawi menjadi simbol kekuatan Islam di Madinah. Bahkan Allah memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang sholat di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." Bukhari dan Muslim. Masjid ini menjadi tempat pertama dalam sejarah Islam yang digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pengadilan Islam. Rasulullah memimpin umat dari masjid ini menerima wahyu dari Allah dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Setelah masjid selesai dibangun, Rasulullah membangun rumah-rumah sederhana untuk istri-istrinya. Rumah itu terbuat dari tanah liat dengan atap dari pelepah kurma. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, "Aku sering melihat Rasulullah memperbaiki rumahnya sendiri dengan tangannya. Beliau tidak segan untuk mengangkut pasir dan memperbaiki dinding yang mulai rusak." Setelah rumahnya selesai, Rasulullah akhirnya pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansyari dan mulai tinggal di rumah sendiri bersama istrinya. Setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, Rasulullah mengambil langkah berikutnya dalam membangun pondasi masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Langkah ini adalah membentuk perjanjian antar sesama Muslim yang akan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, beribadah, dan bertingkah laku. Perjanjian ini berisi 16 butir aturan yang secara umum menegaskan bahwa kaum muslimin harus bersatu, saling tolong-menolong, menjaga kehormatan satu sama lain, tidak saling menzalimi, dan menjadikan Allah serta Rasul-Nya sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan. Suasana di Madinah begitu damai malam itu. Langit bertabur bintang, angin berhembus lembut,
membawa kesejukan bagi kaum muslimin yang baru saja merasakan nikmatnya persaudaraan sejati. Di Masjid Nabawi yang masih sederhana, Rasulullah duduk dikelilingi para sahabatnya. Wajah beliau penuh ketenangan, namun tatapan matanya memancarkan ketegasan seorang pemimpin. "Wahai sahabatku," ujar Rasulullah dengan suara yang lembut tetapi penuh wibawa, "kita telah menjadi satu umat, satu keluarga. Islam telah menyatukan kita dalam keimanan, dan kini kita harus memiliki aturan yang akan menjaga keharmonisan di antara kita." Para sahabat saling berpandangan. Mereka memahami bahwa ini adalah langkah besar dalam menata kehidupan baru di Madinah. Kemudian Rasulullah mulai menyusun perjanjian Islam yang berisi aturan-aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Rasulullah membacakan isi perjanjian, setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menerangi hati para sahabat. Kita adalah satu umat yang harus bersatu dan saling menolong. Para sahabat mengangguk setuju, menyadari bahwa kekuatan Islam ada dalam persatuan dan kebersamaan. Tidak boleh ada di antara kita yang menzalimi saudaranya. Bilal bin Rabah yang dulu menjadi budak di Makkah meneteskan air mata. Kini tak ada lagi perbudakan di antara mereka. Semua sama di mata Allah. Kita harus menjaga kehormatan, jiwa, dan harta satu sama lain. Kaum muhajirin yang meninggalkan semua harta mereka di Makkah tersenyum haru. Mereka tahu di Madinah mereka akan selalu dilindungi dan dihormati. Dalam setiap perselisihan, kita harus merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada keadilan, mengepalkan tangannya. Ia tahu, kini hukum yang berlaku bukan lagi hukum jahiliyah, melainkan hukum Allah yang penuh keadilan. Setiap butir perjanjian menegaskan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Setelah Rasulullah selesai membacakan perjanjian, keheningan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba seorang lelaki berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemimpin kaum Ansyar. "Demi Allah, ya Rasulullah," suaranya bergetar, "sejak kami menerima Islam, kami telah menyerahkan segalanya untuk agama ini. Rumah kami adalah rumahmu, harta kami adalah hartamu. Jika ada di antara kami yang melanggar perjanjian ini, maka dia bukan bagian dari kami." Para sahabat berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rasulullah tersenyum haru. Beliau berdiri, lalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati saudara-saudaraku ini. Berilah mereka keberkahan dalam hidup mereka, dan satukanlah mereka dalam cinta dan keimanan." Untuk memperkuat nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan, Rasulullah terus mendidik para sahabatnya dengan sabda-sabda yang menggugah hati. Ketika seorang sahabat bertanya, "Islam apa yang paling baik, ya Rasulullah?" Beliau menjawab dengan lembut, "Engkau memberi makan kepada orang lain serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar jawaban itu, Abu Dzar al-Ghifari meneteskan air mata. Dulu ia pernah menjadi seorang musafir yang kelaparan dan tidak ada yang peduli kepadanya. Kini Islam mengajarkan untuk saling berbagi, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Suatu hari Rasulullah juga bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat yang tinggal di Madinah bergegas menemui tetangganya, lalu meminta maaf jika selama ini ada kesalahan. Islam telah mengajarkan bahwa tetangga adalah bagian dari keluarga yang harus dihormati dan dijaga. Dengan adanya perjanjian Islam, kehidupan di Madinah berubah menjadi lebih harmonis dan damai. Kaum muhajirin mulai bekerja dan berdagang, tidak lagi menjadi orang yang menggantungkan diri kepada Ansyar. Kaum Ansyar tetap setia dan tulus dalam membantu, tanpa mengharapkan balasan. Tidak ada kejahatan, permusuhan, atau penindasan, karena setiap orang saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Suatu hari, seorang budak Yahudi melihat kehidupan umat Islam di Madinah dan berkata, "Aku belum pernah melihat masyarakat seperti ini. Mereka seperti satu tubuh, satu hati, dan satu jiwa." Dan akhirnya budak itu pun masuk Islam. Di balik kemajuan Islam di Madinah, ada satu sosok pemimpin yang begitu dicintai, dihormati dan diteladani. Dialah Rasulullah. Suatu hari seorang lelaki miskin datang menemui Rasulullah
dengan wajah penuh kesedihan. "Ya Rasulullah," katanya pelan, "aku tidak memiliki apa-apa. Aku lapar, anak-anakku menangis, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Tanpa ragu Rasulullah mengambil sepotong roti dan menyerahkannya kepadanya. "Ini untukmu dan keluargamu," ujar beliau dengan lembut. "Dan besok aku akan membantumu mendapatkan pekerjaan." Mata lelaki itu berkaca-kaca. "Engkau benar-benar pemimpin yang penuh kasih ya Rasulullah," katanya sambil menangis. Madinah, kota yang menjadi tempat hijrah Rasulullah, kini telah berubah menjadi pusat peradaban Islam yang mulai berkembang pesat. Namun di tengah semangat baru ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Keberadaan kaum Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Madinah. Kaum Yahudi telah menetap di Madinah selama bertahun-tahun. Mereka adalah kelompok yang kaya dan berpendidikan, memiliki keahlian dalam perdagangan, dan menguasai ekonomi Madinah. Namun sejak kedatangan Islam, mereka merasa keberadaan mereka mulai terancam. Rasulullah memahami betul bahwa stabilitas Madinah bergantung pada hubungan antara Muslim, kaum musyrikin yang mulai melemah, dan kaum Yahudi. Maka beliau mengambil langkah besar untuk membangun perjanjian yang akan mengatur hubungan mereka. Pada suatu pagi yang tenang, pemuka-pemuka Yahudi dipanggil untuk bertemu dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Para sahabat berkumpul di sekeliling beliau, menyaksikan pertemuan penting ini. Beberapa orang dari suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah duduk dengan wajah serius, sementara Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib berdiri di sisi Rasulullah, siap mendukungnya. Rasulullah menatap mereka dengan penuh ketegasan, namun tetap dengan pandangan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. "Wahai kaum Yahudi," Rasulullah membuka pembicaraan, "hari ini aku ingin kita membuat sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang akan menjadikan Madinah sebagai tempat yang aman bagi kita semua." Seorang pemuka Yahudi, Huyai bin Akhtab, menatap Rasulullah dengan tajam. "Apa yang engkau maksud, wahai Muhammad?" tanyanya dengan suara penuh kehati-hatian. Rasulullah menghela napas sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kita hidup berdampingan dalam kedamaian. Tidak ada yang saling menyerang, tidak ada yang saling mengkhianati. Kita akan membangun Madinah bersama, saling menolong, dan jika ada musuh yang datang menyerang, kita akan mempertahankan kota ini bersama-sama." Beberapa orang Yahudi mulai saling berbisik. Ada yang terlihat setuju, namun ada juga yang tampak ragu. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Setiap suku akan memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya. Tidak ada paksaan dalam beribadah, namun jika terjadi perselisihan, maka rujukannya adalah hukum Allah dan Rasul-Nya." Setelah perundingan yang cukup panjang, akhirnya kaum Yahudi setuju untuk menandatangani perjanjian dengan Rasulullah. Isi perjanjian ini mencakup beberapa hal penting. Kehidupan di Madinah harus dijaga dengan damai. Tidak boleh ada permusuhan antara kaum Muslimin dan Yahudi. Kaum Yahudi memiliki kebebasan beragama. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jika ada musuh yang menyerang Madinah, semua penduduk, baik Muslim maupun Yahudi, harus bersatu untuk mempertahankan kota ini. Tidak boleh ada pengkhianatan atau konspirasi terhadap salah satu pihak. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka keputusan akhir berada di tangan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Saat perjanjian ini dibacakan, wajah para sahabat berseri-seri. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam membangun negara Islam yang kuat. Namun di antara kaum Yahudi, ada beberapa yang masih terlihat ragu dan gelisah. Hati mereka tidak sepenuhnya menerima perjanjian ini, tetapi mereka tidak bisa menolaknya secara terang-terangan. Setelah perjanjian ditandatangani, para sahabat bersujud syukur. Abu Bakar mendekati Rasulullah dengan air mata yang berlinang. "Ya Rasulullah, ini adalah anugerah besar dari Allah. Kini Madinah telah menjadi tempat yang aman bagi kita." Umar bin Khattab menepuk pundak Rasulullah dengan penuh bangga. "Demi Allah, engkau adalah pemimpin yang paling bijaksana, ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik darimu dalam mengatur umat ini." Rasulullah tersenyum, tetapi beliau tetap waspada. Beliau tahu bahwa meskipun perjanjian telah dibuat, tidak semua orang akan menepatinya. Di pihak Yahudi, ada yang menerima perjanjian ini dengan ikhlas, tetapi ada juga yang menyembunyikan kebencian di dalam hati mereka.
Beberapa pemimpin Yahudi dari Bani Quraizah dan Bani Nadir terlihat tidak begitu senang dengan perjanjian ini. Malam itu di salah satu rumah di Madinah, seorang Yahudi berkata kepada temannya, "Muhammad memang cerdas. Dia telah membuat kita terikat dalam perjanjian yang menguntungkan umatnya." Yang lain menjawab dengan suara pelan, "Tunggu saja, kita akan mencari cara untuk membalikkan keadaan ini nanti." Sementara itu pemuka Yahudi yang lebih jujur berkata kepada kaumnya, "Lebih baik kita memegang teguh perjanjian ini. Muhammad adalah orang yang baik dan adil. Kita tidak akan rugi dengan bekerja sama dengannya." Namun benih pengkhianatan telah mulai tumbuh di hati sebagian kaum Yahudi. Dan kelak, peristiwa-peristiwa besar akan terjadi akibat pengkhianatan mereka terhadap perjanjian ini. Meskipun Rasulullah telah membuat perjanjian ini dengan penuh keikhlasan, beliau tetap tidak pernah lalai dalam berjaga-jaga. Beliau memperingatkan para sahabatnya untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan kaum Yahudi. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Jangan sekali-kali kalian lengah. Jika mereka benar-benar berpegang teguh pada perjanjian ini, maka kita akan hidup damai bersama mereka. Tetapi jika mereka mengkhianati kita, maka Allah akan menunjukkan kebenaran kepada kita." Dengan adanya perjanjian dengan kaum Yahudi, Rasulullah telah melengkapi fondasi utama dalam membangun masyarakat Madinah. Kaum muslimin telah bersatu dalam ukhuwah yang kokoh. Hubungan antara Muslim dan Yahudi telah diatur dengan jelas. Madinah kini menjadi sebuah negara yang memiliki pemimpin, hukum, dan sistem sosial yang teratur. Namun perjalanan masih panjang. Tidak semua orang bisa menerima kebangkitan Islam. Dan kelak, pengkhianatan akan terjadi dan Madinah akan menghadapi ujian besar. Namun satu hal yang pasti, Islam akan tetap tegak dan cahaya kebenaran tidak akan pernah padam. Sahabat umat muslim, episode ke-7 ini kita cukupkan sampai di sini. Namun perjalanan hidup Rasulullah masih panjang dan penuh dengan hikmah yang luar biasa. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya untuk terus mengikuti kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini dan semakin mencintai serta meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tetap ikuti setiap episode, jangan sampai terlewat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.